Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan, dipermudah pekerjaan, dan dipermudah rezekinya. Amin. Ya, teman-teman, di sini saya akan membagikan ilmu dan ilmu ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan memberikan ilmu tentang kerusakan pada mesin pencuci motor ya. Ini mesin pencuci motor atau sejenisnya. Ini menggunakan baterai. Ya, tentunya menggunakan baterai ini dengan arus DC. Ya. Ini barangnya. Ini tidak langsung dengan listrik PLN. Ini kita atau mesinnya menggunakan baterai ya. Ini bentuknya seperti ini. Iya, ini mereknya Reim. Iya, ini baterainya. Ini baterainya, bentuknya seperti ini. Sangat memudahkan. Ini kita hidupkan, hidup. Kita hidupkan, Masya Allah ini hidup ya teman-teman. Hidup. Dan kendala pada mesin ini ada pada baterainya. Ini baterainya sedikit bermasalah atau tidak bisa menghidupkan mesinnya. Yang kita coba dulu ya. Ini tidak ada sama sekali tanda kehidupan. Iya, soalnya dari customer kita ini baterainya seperti terendam air ya. Ini tidak bisa hidup sama sekali. Terendam air atau terkena air di bagian dalamnya. Ya, kita pastikan ini bakalan rusak komponennya ataukah ada kerusakan lain pada baterainya. Ya, ini kita menggunakannya dengan kunci L ya, di 4 sisi ini. Ya, ini setelah kita lepas skrupnya dan bentuknya seperti ini di bagian dalam. Ini ada modul dari baterainya untuk pengecasan. Ya, ini korosi karena ini terkena air. Ini yang membuat dia tidak bisa hidup. Kita akan cek apakah memang ada korosi di bagian kabel ataupun ada yang patah atau putus. Ya, ini sudah terlihat ada bagian kabel atau untuk ke baterainya ini ada yang putus ya. Iya, di sisi kiri dan kanannya ternyata sudah korosi ya, tidak bisa terhubung ke baterai. Iya. Dan semoga ini tidak terkena ke modulnya. Kalau terkena ke modulnya, ya bisa saja kita harus mengganti modul. Dan harganya juga lumayan ya untuk modul baterai ini. Tapi kita akan coba untuk menyambungnya terlebih dahulu yang di bagian kabel yang korosi ini. Ya, ini di bagian dalamnya sangat tidak layak ya sepertinya. Ini ya, nanti kita coba untuk penyambungan. Dan kita harus tahu nih teman-teman, cara untuk penyambungan kabel ke tempat bagian baterai ya.
seperti aluminium, ya biasanya memang sulit untuk di solder. Ya nanti kita akan coba menyoldernya dan ikutin terus ya teman-teman, agar teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Ya di bagian modulnya ini juga wah sangat kotor ya, karena terkena air ya. Kini kita kasih Rexol yang khusus untuk modul PCB ya. Kita bersihkan agar komponen-komponen yang ada pada modul ini tidak saling bersentuhan ya, yang membuat nanti bisa short yang bisa berakibat terbakar ataupun ya mati total. Tapi kita masih belum tahu nih teman-teman, apakah dengan kita nantinya menyambung kabel pada baterai ini bisa hidup normal atau tidak ya. Tapi kita akan cek nantinya ya. Ini sudah terlihat bersih, sudah kita bersihkan. Ya, memang di sini juga kita bersihkan yang bagian korsi pada baterainya. Yang bisa saja ini baterai masih bisa digunakan atau tidak ya. Ya, semoga saja ini baterainya tidak KO dan masih bisa digunakan. Oke, dan di sisi ini juga korosi ya. Juga korosi ya. Itu ternyata penyebab utama yang membuat mesinnya tidak menyala. Ternyata di bagian baterainya ini ada yang korosi dan tidak terhubung kepada modul mesin cuci ini ya, mesin cuci untuk motor ya, atau mobil bisa juga. Oke. Ini ya, ini kelihatan sampai patah yang tidak bisa kita gunakan. Ini ya untuk cara penyambungan kabel ke baterai atau ke tempat aluminium seperti ini kita akan kikis ya, kikis atau kita kerok menggunakan cutter atau benda-benda tajam atau benda tumpul juga bisa ya. Kita kikis seperti ini, nantinya kita akan solder dan kita hubungkan kabelnya ke aluminium ini ya teman-teman ya. Kenapa kita kikis? Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, dan untuk yang udah ilmunya sudah sangat jauh lah ya, mungkin udah paham ya tentang ini, kenapa harus dikikis ya atau dikorek seperti itu, agar saat timah solder itu bisa menempel pada aluminiumnya ya. Iya. Tanpa kita kikis atau tanpa kita kerok itu tidak bisa menempel teman-teman, tidak bisa menempel, jadi harus dikikis ya. Jadi yang kabel yang terlepas ini atau yang sudah korosi ini kita kikis satu ya, kikis bagian satu dan bagian satunya. Iya, seperti ini. Untuk pengikisan itu sangat mudah.
hanya kita kikis, kita korek-korek seperti itu, kita kerok seperti itu. Ya, sudah sedikit rapi ya, sedikit bersih juga. Untuk penggorokan atau pengikisannya ini kita lepas dengan menggunakan solder, dan kabel ini nantinya kita akan solder di bagian yang telah kita kikis tadi ya, agar dia terhubung atau menempel. Pindah kawin lagi kau ya? Kawin lah. Dan untuk selanjutnya ini kita akan solder ya agar timahnya menempel. Ini setelah kita kerok tadi, ini timahnya langsung menempel ya, langsung menempel. Biasanya itu menempel tapi kita sentuh gitu saja itu bakalan terlepas ya, tapi setelah kita kikis dan kita tempelkan soldernya itu sangat kencang atau sangat kuat ya, dan tidak bisa terlepas sama sekali. Oke, ini solderan kita cukup rapi ya teman-teman ya. Ini kita goyang-goyang dia tidak terlepas, ini sudah kuat, menggoyangnya tidak terlepas ya. Oke, dan di sini kita satunya lagi kita solder kembali ya, kita solder kembali. Iya, kita solder, dia menempel ke aluminiumnya itu pun sangat mudah. Iya, sangat mudah ya. Ya, ini kita tempel juga di bagian ini. Ya, setelah kita tempel atau kita solder, ya, ini sudah sangat kencang. Oke. Di sini akan kita coba untuk mengecasnya, dan bisa jadi ini baterainya sudah habis atau tidak mampu ya. Kita akan coba terlebih dulu untuk mengecasnya, apakah mesinnya ini nanti bisa menyala. Oke, kita cas ya, mungkin ya cukup bentar saja lah ya teman-teman untuk pengecasan, soalnya kita untuk mengetesnya dulu agar bisa memastikan ya apakah perbaikan kita itu berhasil atau tidak, dan apakah ini bisa digunakan atau tidak ya. Ini sudah cukup lama kita mengecasnya, kurang lebih 15 menitan. Iya, ini kita coba. Ini hidup, Masya Allah. Ini hidup ya.
Masya Allah ya teman-teman. Jadi permasalahannya sudah kita temui. Ini tadi korosi sudah kita solder kembali. Dan alhamdulillah setiap baterainya ini masih bagus untuk digunakan. Ya. Dan modulnya juga tidak bermasalah dan tidak ada kita ganti sama sekali. Ini hidup dan kita pasang ya teman-teman. Ya, kita pasang seperti semula. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Bagaimana cara untuk memperbaikinya dan bagaimana cara untuk penyolderan baterai ke aluminiumnya, bagaimana sudah kita jelaskan tadi. Harus dikolok atau dikikis. Ya, semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman telah mendukung channel ini. Ya, dan di sini kita akan coba kembali hidupnya. Ya, sudah normal hidupnya, masya Allah ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah normal dan insya Allah ini bisa digunakan kembali dengan baik dan jangan sampai terkena air kembali nih, masya Allah. Jadi ini kita coba lagi yang satunya. Ini satunya memang bagus dan yang setelah kita servis juga bagus nih, masya Allah. Mantap, masya Allah, masya Allah. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, mungkin begitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.